Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Jawara UKM, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan makin semangat dalam menjalani aktivitasnya ya. Wah, senang sekali nih kita bisa kembali menemani Sobat Jawara UKM dalam program Bincang Jawara UKM persembahan dari UPT Pelatihan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Perkenalkan, saya Rania selaku host yang akan menemani Sobat Jawara UKM di episode kali ini. Nah, Sobat Jawara UKM, di episode kali ini kita kedatangan tamu pelaku UMKM Inspiratif dari Malang. Nah, dengan produk unggulannya berupa Gojek. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Kak Yeti, bagaimana kabarnya hari ini Kak? Baik, hari ini cuaca juga walaupun agak mendung ya, tapi tetap bagus kok ya. Iya, tetap bagus nih. Senang sekali kita bisa bertemu langsung dengan Kak Yeti hari ini. Ya, tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, boleh dong perkenalkan diri Kak Yeti kepada Sobat Jawara UKM yang ada di rumah nih. Halo Sobat Jawara UMKM, perkenalkan saya Yeti Widya, saya pemilik usaha kedai Gojek dari Kota Malang. Oke, berarti kita sapanya Kak Yeti ya. Oke, silakan. Oke, nah boleh dong Kak Yeti ceritakan nih di depan udah ada produk Gojek nih. Boleh cerita sedikit nih latar belakang kenapa bikin produk Gojek? Monggo. Oke. Latar belakangnya sendiri ya, saya mendirikan Gojek ini karena kecintaan saya di kopi ini, karena saya sendiri tuh suka banget bikin kopi, bikin loh ya, bukan minumnya malah, bikin kopi. Jadi salah satu kegiatan rutinitas pagi ya, dia bikin kopi kita. Nih, karena itulah, karena kecintaan saya yang nyeduh kopi, maka itu saya bikinlah kedai kopi ini dan saya beri nama Gojek. Berarti dari hobi, kecintaan, terus akhirnya bikin kedai kopi. Benar. Oke. Terus ini di bidang apa? Apakah cuman kopi aja atau ada lainnya nih? Gojek sendiri kita menjual tidak hanya kopi, tapi juga ada side dish-nya. Juga salah satunya itu adalah tahu kocek. Yang mungkin sudah beberapa sobat UMKM juga sudah kenal ya tahu kocek, terutama yang tinggal di daerah Jember, Banyuwangi, Probolinggo juga sudah kenal dengan karena ini nggak asing. Selain itu juga kita punya produk yaitu teh juga ada. Jadi nggak cuma kopi, tapi juga ada teh dan tahu kocek. Wow, berarti lengkap banget ya, nggak cuma kopi aja tapi ada teh, ada tahu kocek juga. Benar. Jadi kita nggak cuma nyediain kopi yang aduh ngopi doang kayak nggak ada cemilan, kering nih mulut gitu kan. Nah ya akhirnya kita sediain juga tahu kocek sebagai side dish kita. Oke. Lalu nih selama menjalankan usaha Gojek ini tantangan apa yang Kak Yeti pernah hadapi? Untuk tantangan sendiri dari saya ya sebagai pelaku usaha ya, itu pasti itu pemasaran. Nah pemasaran itu karena selama ini saya handle sendiri ya, jadi gak ribet juga, kadang gak konsisten, sekarang posting besok enggak kayak gitu. Kemudian mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk itu bagi kami itu suatu tantangan, apalagi dengan perubahan pola konsumsi masyarakat ya, itu juga mempengaruhi juga ke kita bagaimana kita harus bisa beradaptasi, juga mampu menyesuaikan diri di tengah gempuran pasar yang seperti saat ini. Iya, benar sekali ya. Apalagi sekarang, apalagi di Malang ya banyak banget tuh coffee shop yang jual. Bener, apalagi juga ada tuh kan yang sekarang sudah ada yang Starling ya, gak cuman kedai tapi juga ada Starling. Itu juga bagi kita suatu tantangan ya itu. Terus buat menghadapi tantangan tersebut, apa yang Kak Yeti lakukan nih?
Gojek sendiri untuk menghadapi hal itu, pertama kita menguatkan diri dari segi produk, kualitas maupun personal brandingnya dari Gojek sendiri. Jadi kita mengenalkan diri nggak cuma sekedar kita kedai kopi, tapi kita mampu memberikan experience atau cerita, pengalaman bagi customer. Jadi setiap customer itu, karena banyak ya customer itu punya preferensi yang berbeda. Nah, Gojek di sini menghadirkan kedai yang nggak hanya produk kita itu aja, tapi bisa membuat customer kita itu merasa nyaman, merasa punya produk yang sesuai taste-nya mereka, jadi lebih personal itu. Oke, seperti itu ya. Ngomong-ngomong tentang produk nih, ada varian apa aja sih di Gojek sendiri tuh? Untuk di kedai Gojek sendiri kami punya beberapa produk, salah satunya yaitu yang aku bawa ini ada creamy coffee. Itu ada varian yang hot and cold juga ada. Kemudian kita juga ada produk moringan, kemudian teh, matcha, dan tahu Gojek juga pastinya, dan beberapa juga minuman custom made yang disesuaikan dengan customer. Oh, jadi banyak banget ya ternyata variannya itu. Banyak. Kalau total sih bisa ditotal ada kurang lebih 11 minuman. Oh, 11 minuman. 11 minuman variasinya. Wah, banyak ya. Tapi yang paling best seller apa nih? Untuk bestseller kita di sini ada creamy cafe dan kopi hitam. Jadi kopi hitam kita nggak sama nih sama yang kalau di luar. Kalau di luar mungkin taunya pasti dari espresso ya. Iya. Kopi hitamnya espresso. Kalau kita nggak, kita pakai yang mocha. Oh. Jadi mocha pot. Jadi kita, karena emang kita basicnya lebih ke arah nyeduh manual, jadi itulah yang membuat kita salah satu ciri khas kita. Jadi kopinya juga manual semua. Gitu. Wow, keren banget. Terus kalau buat ukurannya nih ada apa aja? Ukuran sendiri kalau di Gojek itu ada cuman 2 aja sih yang ada. Kita ukuran yang 200 mili itu untuk yang hot atau yang panas, kemudian untuk yang 400 mili itu untuk yang dingin. Oh, berarti seperti ini ya? Benar, yang aku bawa contoh ini adalah yang panas sama yang dingin. Oke. Lalu untuk kisaran harganya nih mulai dari berapa? Untuk kisaran harga sendiri di produk di kedai kami itu antara mulai ya start dari 8.000 aja. Murah banget teman-teman. Benar, jadi affordable banget, terutama buat kalangan pekerja, mahasiswa, pelajar tuh affordable banget. Iya, tuh jadi sasaran kita ya tuh. Bisa. Oke, bikin ngopi tapi affordable dan enak. Bisa nih guys. Gojek. Lalu untuk target pasarnya sendiri kayak Oke. Gojek ini menyasar ke beberapa segmen ya, cuman untuk kita saat ini lebih fokus ke pekerja karena memang tempat kita, kedai kita itu berada di daerah industri. Jadi memang target pasarnya masih ke situ ya, ke para pekerja industri. Kemudian ke depannya tapi memang kita lagi mencoba untuk menyasar ke arah-arah Gen Z, itu juga ke kaula-kaula muda yang terutama yang masih baru-baru aja pengen belajar minum kopi. Nah, itu merupakan salah satu target pasar kita. Gitu. Oke, terus ngomong-ngomong nih, saya dengar-dengar katanya Gojek ini sudah boleh approve nih, boleh dong diceritain sedikit. Iya, banyak yang approve ya, boleh approve ya. Jadi Gojek ini menu kita sudah dicoba oleh beberapa bule dan memang mereka merasa cocok sama produk kita. Jadi bule mulai dari Belanda ada, kemudian yang dari Asia juga ada, China, Singapura juga. Mereka cocok sama produk kita, kopi kita terutama nih creamy cafe yang kita nih cocok banget buat mereka. Wow, keren banget teman-teman. Berarti nggak cuman ya yang sini-sini aja, tapi sampai peletnya luar negeri loh. Sudah cocok banget sama kopi ini. Lalu untuk pemasarannya nih, apakah tersedia online atau masih offline aja?
Gojek sendiri hadir nggak cuman di kedai kita aja, tapi juga ada di beberapa aplikasi ojek online juga udah ada kita. Jadi untuk sobat UMKM yang pengen pesan produk kita bisa pesan melalui aplikasi ojek online khusus untuk Kota Malang ya. Kalau luar Kota Malang kita belum bisa ngirim nih. Kalau dari online itu ada di platform apa aja nih kayak gitu? Ada di aplikasi seperti GoFood, kemudian GrabFood. Sudah ada. GrabFood ya. Ada. Sudah ada teman-teman. Buat yang ngerasa aduh jauh nih kalau ke kedai, bisa langsung pesan online Bisa, aja toh. bener. Males keluar rumah, pengen nugas tengah malam bisa. Bisa teman-teman. Bisa. Terus nih, kalau buat perizinan, apakah Gojek ini sudah memiliki perizinan seperti halal dan lain-lainnya? Sudah dong, jelas dong. Sudah jelas nih. Gojek sendiri kami sudah memiliki sertifikasi halal, terutama untuk produk kopinya kami sudah halal. Sudah halal. Terus kemudian untuk merek dagang juga kita masih proses pengajuan, mohon doanya sekalian ya supaya lancar nih, segera keluar nih sertifikasinya. Amin. Semoga cepat keluar ya, sampai jauh dari rumah. Terus kalau berdasarkan pengalaman Kak Yeti selama berusaha nih, jadi pelaku usaha nih, kira-kira pelatihan apa sih yang masih dibutuhkan untuk meningkatkan usaha tersebut dari UPT kita nih? Boleh minta saran dan masukannya? Kalau bisa ya, aku mau dari UPT sih minta pelatihannya ya. Nggak cuma digital marketing kita, jelas ya digital marketing itu karena emang lagi naik ya, jadi butuh. Tapi juga tentang manajerial, manajemen keuangan, kemudian soft skill juga, leadership dan lain sebagainya. Itu penting banget ya bagi kita untuk UMKM supaya mampu bersaing di era global saat ini. Jadi itu butuh banget kita terutama ketika kita harus dihadapkan untuk manajemen produk yang stok dan lain sebagainya. Kadang juga kalau kita nggak punya basic ya keteteran juga kita, bahkan sampai produk kita expired pun kita nggak tahu. Nah, yang ditakutkan adalah produk karena kurangnya manajemennya itu produk yang tidak seharusnya layak untuk customer jatuh ke customer. Itu yang paling ditakutkan. Begitu ya. Bener, karena nggak sedikit sih pengalaman kayak gitu tuh dapat yang kurang pas gitu gara-gara kualitas produk yang udah turun kayak gitu. Nah, kita nggak mau ya kayak gitu, makanya tuh butuh banget sih bagi aku untuk kedepannya UPT bisa ngasih pelatihan yang seperti itu untuk UMKM terutama. Oke, siap. Terima kasih untuk saran dan masukannya ya. Kita catat ini. Oke. Nah, sekarang hadirlah kita untuk mencoba mencicipi kopi Gojek. Saya izin minum ya. Silakan nih. Packagingnya cantik banget loh. Apakah desain sendiri? Yep, itu desain sendiri. Itu saya sih desain sendiri. Untuk logo saya desain sendiri. Keren banget loh. Kayak ini multi talent banget ya. Sebagai pemilik usaha ya, mau nggak mau ketika masih mengawali usaha, otomatis kita harus serba bisa. Jadi nggak cuman kita udah tahu jualan aja, tahu bikin produk aja, tapi juga harus bisa, serba bisa mulai dari manajemen nih, jadi kasir juga harus bisa, jadi kerut keuangan, jadi bahkan jadi desain juga harus nih, jadi desain, fotografi lah sebagainya gitu. Ini bagus loh teman-teman nih. Tuh, kalau teman-teman lihat langsung, wah cantik kayak, wah tes artnya tuh ada gitu loh. Oke, kita cicipi ya. Yuk silakan deh. Oke. Wah, berhubung saya ini sebenarnya nggak seberapa suka kopi, tapi ketika minuman itu kayak, akhirnya aku nemuin kopi yang bisa, atau aku suka banget nih. Karena biasanya kayak pahit aja gitu kan. Nah, ini tuh cocok banget buat ciwi-ciwi yang pengen minum kopi tapi takut pahit, kayak takut kepahitan gitu. Nah ini manisnya dapat, ada pahitnya juga, enak lah teman-teman, kayak creamy. Ini
ini bisa jadi kopi favoritku sih sama sobat Jawara yang ada di rumah nih. Benar nih. Jadi ini produk memang ditujukan memang terutama nih aku emang terinspirasi buat cewek-cewek nih. Jadi yang mereka, Mbak aku pengen dong minum kopi tapi aku nggak kuat nih kopi pahit nih, aku nggak suka. Ya udah deh, ini aku bikin nih creamy cafe yang balance antara kopi sama susu nih. Jadi biar balance, nggak kerasa kopi-kopinya tapi masih bisa melek nih gitu. Teman-teman ini akhirnya suara kita terdengar ya. Ada kopi yang yang balance semuanya itu. Benar. Keren. Nah, Oke. sebelum mengakhiri nih, Kak Yati, kami memberikan kesempatan kepada Kak Yati untuk memperkenalkan serta mempromosikan produk Gojek ini. Silahkan. Oke, makasih. Jadi untuk sahabat Jawara UMKM semua, jangan lupa kunjungi kedai kami di Jalan Turusan Batubara 5 nomor 17 Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang. Atau kalian juga bisa pesan produk kami melalui aplikasi ojek online yaitu Shopee Food, GrabFood, GoFood dengan nama Kedai Tahu Gojek. Nah, jangan lupa juga follow akun Instagram kami ada di @gojek_malang. Tuh, jangan lupa di follow ya, teman-teman. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Makasih Yati juga. sebelumnya Iya. udah mau hadir datang di podcast kami. Semoga usahanya lancar, sukses dan semakin jaya. Amin. Nah, Sobat Jawara, kalau tidak mau ketinggalan info kegiatan di UPT Pelatihan UKM Jawa Timur, ikuti terus medsos kami di Instagram, YouTube, Facebook, dan X dengan nama UPTK UKM Jatim. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Sobat Jawara yang berbahagia, demikianlah acara Bincang Jawara UKM kita kali ini. Semoga bermanfaat. Dan saya Rania, selaku host pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa dukung selalu UKM kita dengan bela dan beli produk UKM Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.